Hello everyone, welcome back to my channel. Jadi episode kali ini aku akan punya satu serial yang panjang. Jadi aku akan coba untuk nge-vlog video selama aku mengikuti Winter M Trip sebagai salah satu bagian dari kegiatan dalam University of Maryland Global Stewards Program. Jadi dalam trip ini aku akan melakukan perjalanan selama sekitar 2 minggu ke Tanzania untuk belajar tentang Food, Energy, and Water Nexus. Kaitannya juga sama sustainability or sustainable development goals. Mungkin dalam vlog ini nanti aku akan mix kali ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia karena teman-temanku mungkin audiens juga ada beberapa yang kayak international gitu. So I will be trying to accommodate all audiences, even though it's gonna be just like half-half, but I'll try my best to accommodate. Alright, so tonight it's like January 1st, even though this video will be uploaded later, a bit later after everything is done. But yeah, it's January 1st right now. So just starting 2025 with my first ever travel to Africa, to Tanzania. Seru sih dan deg-degan sebenarnya. But yeah, oke. Jadi malam ini aku akan ngeliatin kayak proses packing sih, karena aku lagi finishing packing. So I would like to invite you to see what I'm packing in my suitcase and maybe in my backpack as well. So let's go. Oke, kita mulai dari sini ya, suitcase dulu deh. Aku bakal bawa satu koper ini aja. Ini koper 28 inci, tapi aku nggak isi penuh. I'm anticipating to bring home like souvenirs or just in case somebody give me something, so I will have like more space for extra stuff. Tapi yang sebelah kiri ini isinya full baju. Ini insya Allah baju cukup untuk 14 hari. Mungkin ada ekstra 1-2. Aku nggak bawa banyak celana sih, ini ada celana 4 aja, jadi kayak 1 jeans, 2 celana kargo gitu yang banyak kantong, sama 1 celana training itu yang panjang. Terus aku ada bawa celana pendek juga, ada 2 mungkin untuk tidur gitu atau untuk aktivitas yang lebih santai. Terus aku ada bawa beberapa baju formal, ini nggak kelihatan ya, ada 2 kemeja. Terus ada batik juga aku bawa, kaos Maryland baru beli. Alhamdulillah ada toko buka hari ini. Lupa nama tokonya. Okay, so basically I bought a t-shirt at Really House. Thank you Really House for opening your door on January 1st. I know it's holiday, but yeah, thank you so much for your dedication. Terus ini aku bawa satu kotak. Ini isinya oleh-oleh souvenir khas Washington DC yang aku akan kasih nanti ke teman-teman yang aku temui di Tanzania. Sebenarnya dalamnya tote bag sih. Jadi kayak supaya ini isinya nggak goyang-goyang gitu. Terus ini kan aku pakai apa ya? Pakai tas pakai kantong press gitu, jadi supaya I have more space by pressing the air, but I'll bring an extra bag, jadi nanti kalau aku udah ada cucian kotor masuk ke sini kayak gitu, jadi nanti bisa di pressing semua. In here I have prepared my socks for 14 days. Terus aku ada kayak knee press, ini untuk untuk lutut kalau misalkan nanti hiking kan, jadi kayak untuk untuk supporting my knees. Ini kaos dalaman aja, ini dalaman. Alright, so itu dia sisi kiri dari suitcase-nya. Terus di sini aku ada bawa beberapa ekstra tas juga. Ini kayak tas di dalam tas, ini juga untuk antisipasi aja kalau ada barang-barang yang butuh ditaruh di sini. Ada tote bag, ada beberapa kayak traditional headband, ada sapu alang aku bawa, ada udang dari Bali dan Lombok in case needed, ada bendera Indonesia dan over extra thing. And then on the right side, ini sisi yang aku tinggalin untuk extra stuff. Ini isinya obat-obatan, tapi yang kayak not the most essential, so I can leave them in the suitcase. I'll basically have 3 shoes, so 1 sneaker extra in case the weather is raining, so I have 1 extra while the others are getting dried. I have my working shoes. Ini basically kayak winter boots gitu, tapi bisa dipakai buat ke sawah. I have this, so it's like the air compressor, so I will need this in my suitcase. Another tote bag is for like being eco-friendly. Basically it's from Lombok, so yeah, the rest will be just empty. Terus these are all documents in this map. Jadi invitation letter from the university, kemudian ada beberapa informasi penting, printan tiket, kemudian catatan vaksin, visa juga ada di sini udah di print. Terus aku akan bawa ini isinya essentials, jadi power bank, terus HP, passport, my I-20, kemudian ada earphone juga. Ini obat-obatan yang esensial, vitamins, kemudian ini antacid, ini medicine for motion sickness, Gary minta dibeliin. Ini obat untuk malaria, ini yang malaria ya, pil yang ini. Terus ini obat batuk, ini paracetamol. Terus ini apa ini? Oke, so this one is probiotic. Aku coba cari tadi namanya apa. Ini yang essentials, jadi aku akan masukkan ke backpack. Kemudian ini electronics, jadi aku bawa hard disk eksternal. Ini semuanya adaptor colokan, aku bawa 2. Ini yang aku beli sendiri, ini yang hadiah dari LKY SPP pas kemarin acara. Thank you so much. Mana sih tulisannya? Nih, thank you so much NUS. Nih kabel-kabelan untuk iPhone, untuk Android, dan colok-colokan
Kali ini nggak terlalu banyak sih isinya, jadi kayak ini ramping banget. Jadi kalau ada extra stuff bisa masuk ke sini juga. Ini masuk ke backpack juga untuk essentials kalau butuh charging. Terus ini kayak travel kits macam-macam, deodoran, terus mouthwash, parfum, lotion sikat gigi, segala macam. Dan ini ada extra stuff aja sih, kayak ada insect repellent di sini, terus ada hand sanitizer. Ini aku harus atur ulang deh, hand sanitizer harusnya masuk ke yang satunya. Terus ada sunscreen juga kayak gitu. So ya, aku akan bawa yang ini, tas Dora di Explorerku. So ya, I'll wear those stuff. Oke, sekarang aku akan jelasin dikit tentang ini program apa sih sebenarnya yang aku ikut. Jadi sekarang aku sedang jadi bagian dari program yang namanya University of Maryland Global Towards Cohort 2025. Nah, Towards-nya itu sendiri stands for STEM Training at the Nexus of Energy, Water Reuse, and Food System. Jadi, this program is initiated by UMD, University of Maryland, and supported by the National Science Foundation's National Research Traineeship Program, atau kita singkat NSF-NRT. Jadi program ini sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, jadi kayak future leaders. Fokusnya dalam mengembangkan inovasi di bidang, kita bilangnya FEW, jadi kayak yang tadi ya, Food, Energy, and Water Nexus. Jadi ada serangkaian seleksi gitu untuk ikut programnya. Nah, kemudian para mahasiswa yang lolos ini itu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan di level domestik, jadi within the states and at the international level. So that's gonna be the winter trip that I will be traveling this time. Kemudian juga akan diberikan sejumlah programs, opportunities related to research, collaboration, professional development, and networking. Jadi ini benar-benar program yang sangat komprehensif, yang harapannya generasi akademisi, baik itu nanti peneliti atau professionals dari UMD ini bisa aware dengan isu FEW Nexus tadi dan bisa menyiapkan innovative efforts, collaborative efforts untuk address issues related to this topic kayak gitu. Siapa aja sih yang bisa ikut UMD Global Stewards ini? Jadi basically UMD graduate students dari program manapun itu bisa daftar dulu-dulunya. Jadi ini program awalnya tahun 2018 if I'm not mistaken. Coba aku cek dulu ya. Benar, tahun 2018 sampai 2023. Kemudian diperpanjang ke 2024 sampai sekarang. Nah, sebelum 2025 itu program fokus untuk mahasiswa PhD aja. Mulai dari tahun 2025 ini ada dibuka untuk yang mahasiswa master. Dan senangnya di cohort yang sekarang ini aku punya satu teman dari lab namanya Raffi. He's from Bangladesh. He's a first year master student in my lab. He got selected for this stewards program as well. Satu lagi Gary, itu teman aku dari Indonesia. He's studying in the School of Public Health, studying epidemiology. Correct me if I'm wrong. Nah cuman kalau Raffi dia akan ke Nepal. Jadi trip ini ada 2 negara, satu Nepal, 2 Tanzania. Tapi aku sama Gary akhirnya ke Tanzania. So we chose for some reasons. Kalau aku sendiri kenapa aku pilih Tanzania? Because I have a dream to travel around the globe and I've never been to Africa. This is a huge opportunity to make that dream comes true. So I'm choosing that on top of any reasons, but like I have legitimate reasons as well, because like Tanzania is another tropical countries like Indonesia, so probably the climate situations faced by the community might be similar to Indonesia, which means whatever they're trying to address in the society might be related to Indonesia. So hopefully by learning from this country, I can sort of have an idea how to address the similar situation happening in Indonesia. Also because in this country, I will have opportunity to visit a university called MUST, the Mbeya University of Science and Technology, which was established around the same time as UTS. Jadi Mbeya University of Science and Technology ini itu universitas yang rentang waktu berdirinya sama dengan UTS, dan mereka dalam waktu baru satu dekade usianya udah bisa kerjasama dengan University of Maryland yang merupakan salah satu kampus riset berkelas dunia. Jadi pengen belajar juga sih dari mereka kayak gimana sih mereka bisa network dengan kampus besar kayak gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman di UTS. Jadi itu beberapa alasan kenapa aku milih ke Tanzania. So excited banget tentu saja dengan pengalaman ini. Oh iya, terus juga yang bikin seru adalah karena nanti flightnya itu akan ada transit di Amsterdam, which mungkin not fully fulfilling my wish to travel to Europe, but at least I will
we landed in the Europe. Jadi kayak ya sah nggak sah sih. Jadi kayak mendaratkan diri di Eropa untuk pertama kalinya juga kayak gitu. Tadinya aku sebenarnya pengen ngajuin visa transit sih. Jadi biar bisa keluar dari bandara Amsterdam terus jalan sightseeing ke Amsterdam gitu karena layover nanti pas OTW pulang dari Tanzania ke Marylandnya itu nanti bakal ada layover di Amsterdam 5 jam. Tapi kayak kemarin aku nggak punya banyak waktu untuk apply visa transitnya dan lumayan mahal, $97. Jadi kayak $97 buat 2 jam. Sebenarnya sayang sih kayak that's an opportunity honestly kayak gitu loh. Kayak I was battling between yes or no, tapi kayak eventually I decided to not applying. So but still I will be in Europe even though just inside the airport. Tapi aku udah coba searching apa aja sih yang ada di bandaranya yang bisa di-explore. Yeah, hopefully things will be going well. So that's about the program. So I will just close today. Besok aku akan ketemu lagi sama kalian on the D-Day, hari keberangkatan. Good morning, aku udah siap. Ini Ubernya bentar lagi datang, jadi aku akan ke Lidl College Park untuk ketemu sama Gary dan Michelle dan akan beli beberapa supplies yang aku masih butuhin. So I'll see you there. Oke, kita sekarang udah di Dallas. Ini formasi lengkap. Ada Gary. Ini Michelle. Makasih Michelle udah driving kita ke Dallas dan Ade udah nemenin. Ada sampai tujuan dan balik lagi. Amin, terima kasih. We will see you tanggal berapa kita? 15 ya? Iya. After 15 lah. Dadah, makasih banyak udah nemenin. Singa rambut pink. Oke, ntar kita rambut singa. Oke, ntar kita cari ya. Dadah. Iya, kenalin, makasih ya Om. Dadah, hati-hati ya. Oke, tadi aku udah check-in. Ternyata kita akan dapat 4 boarding pass. Dapat 4 nih, yang pertama dari DC ke Atlanta. Terus aku dapat lagi yang dari Atlanta ke Amsterdam. Terus dari Amsterdam ternyata nggak langsung ke Dar es Salaam, tapi kita ke Kilimanjaro dulu. Nah nanti dari Kilimanjaro kita berhenti kayak mendarat tapi cuman pausing gitu loh. Nggak ganti pesawat, pakai pesawat yang sama, baru terbang ke Dar es Salaam. Banyak banget ternyata. Oke, kita udah di terminal, sekarang kita mau masuk kereta. Seru banget. Oke, so right now we are at the gate already. Jadi sekarang lagi nunggu flight aja. Flightnya nanti masih jam 1 sih. Jadi kayak sekarang baru jam 11-an. Ini bandaranya Dallas on point banget sih. Kayak ya udah rapi, bersih, ringkas aja. Terus ini di atas langit-langit. Ini bendera state. Tadi kayaknya di ujung sana. Nah itu tuh yang warna merah itu punya Maryland. Dari Michigan ada sebelah mana ya? Itu Michigan. Ini yang ada rusanya nih. Mana tanganku itu tuh. Itu Michigan. Ini kebetulan bandaranya emang lagi nggak terlalu rame. Gimana sih? Bandaranya emang lagi nggak terlalu rame karena katanya ICE sih tadi ini kayak jam intervalnya penerbangan domestik di Dallas. Jadi kayak emang nggak terlalu banyak orang. Internasional biasanya nanti sorean ke malam baru. So gitu deh. Nah, aku lagi lihat-lihat aja sih. Ya kira-kira kayak gini lah. Lengang-lengang gitu. Tadi udah habis makan, kayak sekarang tinggal nunggu-nunggu aja sih. So ya. Teman-teman aku tadi ada di ujung sana. Karena kita gate-nya B74. 74 tuh di sana, ujung banget. Mereka pada duduk di dekat-dekat sana sih tadi. Oke, kita udah nyampe di Atlanta sekarang. Dan kita butuh pindah ke Concourse F. Di gate F7 itu adalah gate nanti tempat kita boarding ke Amsterdam. Waktunya rada mepet sebenarnya, tapi I think will be okay. Hopefully will be okay. Otherwise kita akan sprint. Nih, nungguin Gary dulu ya. Oke. Let's go. Welcome to Atlanta. Ada Terrapin Tap House. Kok ada Terrapin di sini? I'm not sure. I don't know. I have no idea. Oke, kita naik kereta lagi menuju Concourse F. Oke, nggak pakai lama. We are just boarding right now. Gary say hi. Gary say hi. Kelihatan gak sih? Baru nyampe, baru landing. Kita cuma numpang toilet doang terus langsung pergi. Bye Atlanta. We're heading to Amsterdam now. Oh my goodness. Bismillah. Dan penerbangannya oke ya, lancar gitu.